Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Unipar yang saya banggakan. Di sesi selanjutnya ini nanti kita akan membahas tentang kerukunan umat beragama, tapi didahului sebelumnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam agama Islam itu mencakup semua hal yang ada di dunia ini tentang apa yang menjadi pekerjaan kita di dunia. Jika sekarang kita menjadi seorang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, sangat tidak asing lagi dengan istilah ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan itu sendiri di dalam agama Islam ada kaitannya dengan iman dan amal, yang mana kesemuanya itu menjadi satu kesatuan. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang sangat harmonis dan dinamis, yang mana terinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Jadi di dalam agama Islam itu sendiri ada yang istilah atau dalam pokoknya itu ada sebuah poin yang disebut dengan teknologi, ada juga poin yang disebut dengan ilmu pengetahuan, ada juga yang disebut dengan seni. Jadi di dalamnya terkandung 3 unsur. Jika kita tarik ke dalam bahasa agamanya, itu ada istilah yang namanya akidah, ada juga yang disebut dengan syariah, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Jadi iman itu menjadi dasarnya, kemudian ilmu itu adalah isi dari keimanan kita yang menjadi latar belakangnya, dan kemudian amal soleh itu adalah bentuk manifestasi pengamalan agama, bentuk manifestasi keimanan kita, yang mana di dalam pikirannya juga ada ilmu pengetahuan. Dalam arti yang lain, bahwasanya antara keimanan, antara ilmu pengetahuan dengan akhlakul karimah atau bahasa lainnya akhlak soleh adalah bagaikan sebatang pohon yang baik. Jadi ada pohon yang tumbuh sehat, tumbuh subur, pohon yang baik, yang merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa kita pilah-pilah sendiri. Tidak. Yang kesemuanya itu termanifestasikan dalam satu kesatuan yang disebut agama Islam. Antara iman tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pengetahuan, iman juga tidak bisa dipisahkan dengan amal yang soleh, iman juga tidak bisa dipisahkan dari iman itu sendiri, gitu ya. Jadi maaf, koreksi, dalam artian ketiga poin ini tidak bisa kita pisahkan. Iman berdiri sendiri, ilmu pengetahuan berdiri sendiri, amal soleh berdiri sendiri. Yang mana ketiganya ini adalah satu kesatuan. Dalam arti yang lain, iman itu diidentikan dengan akar dari sebuah pohon. Jika pohonnya besar, jelas di situ akarnya juga kuat. Akarnya menyengkram, akarnya juga menjadi sebuah pondasi yang mana itu menopang tegaknya pohon. Jika imannya kuat, jika iman dasarnya itu sudah kuat, itu mampu menopang sebuah ajaran agama Islam. Gitu, okay? Dan ilmu bagaikan batang pohon juga yang mengeluarkan dahan. Semakin kita berilmu, semakin banyak pula dahan yang kita hasilkan dalam sebuah pohon, yang mana amal perbuatannya, akhlakul karimahnya adalah pohon
adalah buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut yang mana rasanya manis dan bisa dimanfaatkan oleh orang di sekitarnya. Apakah itu dimakan oleh manusia ataukah itu dimakan oleh hewan, dalam artian di situ rasanya manis, ya insya Allah semuanya juga bisa merasakan. Dan teknologi dan seni itu juga sama, diidentikan dengan akhlakul karimahnya. Jadi apa? Dalam artian buahnya itu manis, buahnya itu agak asam, ada kandungan apa yang mana di situ bisa bermanfaat untuk umat manusia. Teman-teman mahasiswa Unipar, bahwasanya sering kita mendengar kewajiban menuntut ilmu. Tadi kita sampaikan keutamaan ilmu, kita juga sampaikan definisi tentang iman dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Lah, kewajiban menuntut ilmu itu untuk siapa sih? Kalau sering kita dengar tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, sedangkan yang lain juga utlubul ilma walau bisin, yang mana artinya tuntutlah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, yang mana sekarang Cina itu bisa dikatakan menjadi penguasa dunia, meskipun banyak perdebatan di sana. Tapi juga kita harus berterima kasih juga bahwasanya untuk orang-orang menengah ke bawah seperti kita ini bisa merasakan teknologi juga karena Cina, gitu kan. Coba kalau kita bayangkan Cina tidak membuat duplikat, tidak membuat tiruan, mungkin sampai sekarang kita hanya bisa membeli gadget itu yang mungkin second yang sekian gitu kan. Tapi berkat Cina juga kita bisa membeli alat komunikasi dalam bentuk lain baru, meskipun tidak sama dengan kualitas karya cipta orang barat misalkan, seperti itu. Oke. Nah, kewajiban menuntut ilmu itu seperti apa sih Pak? Gitu ya. Pertama, menuntut ilmu pengetahuan adalah suatu perintah. Secara definisi awalnya, amar, perintah. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Menuntut dalam artian mencari. Menuntut dalam artian kita terus belajar. Menuntut dalam artian kita terus berkembang. Sehingga dikatakan suatu kewajiban. Adanya perintah yang mana di situ diperintahkan oleh agama kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk belajar sebanyak mungkin, untuk nanti bahwasanya bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan kita, sehingga disebut kewajiban. Dalam sebuah teks bahwasanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya artinya bahwasanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk semua orang Islam, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu harus kita sadari bahwa agama merupakan pedoman bagi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita sebagai orang yang beragama, kita mempunyai sebuah pemahaman, kita mempunyai sebuah prinsip bahwasanya kita bisa di dunia ini bisa bahagia, kita juga nanti juga di akhir bisa bahagia, yaitu dengan beragama. Karena apa? Konsepnya kita itu ada sebuah kehidupan nanti setelah kita akhir ini. Jadi setelah kita meninggal dunia, nanti kita ada sebuah alam yang mana kita nanti dihidupkan lagi dalam bentuk lain oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana itu disebut dengan akhirat. Sehingga keilmuan yang tersimpul dalam agama tidak semata ilmu yang menjurus kepada dunia saja. Dalam artinya apa? Kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu untuk kehidupan kita kelak. Kehidupan kita kelak nanti di akhir kita seperti apa? Kita juga harus mencari itu. Jadi ada sebuah
hubungan yang dinamis, hubungan yang saling mengisi antara kehidupan kelak nanti kita di akhirat atau yang sering kita sebut dengan istilah dunia akhirat dengan kehidupan kita sekarang, yang mana endingnya nanti saat meninggal dunia. Bahwasanya ada sebuah peribahasa, bukan peribahasa, ada sebuah teks yang mengatakan, carilah dunia seakan-akan kamu adalah hidup selamanya, dan carilah akhirat seakan-akan kamu mati besok. Dalam artian bahasa yang sebenarnya bagaimana, Pak? Berbuatlah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika atau li akhirataka, bahwasanya ka'annaka tamutu godan, seakan-akan kamu itu mati besok. Jadi kita beribadah seakan kita itu mati besok, ya sekarang kita khusyuk sekhusyuk mungkin gitu kan. Jika kita berbuat untuk dunia kita, untuk kehidupan kita bekerja giat seakan-akan matinya itu nggak akan mati, kita hidup selamanya, ta'isyu abadan, gitu ya. Tapi saat kita sudah kembali dalam dunia tataran agama, kita kembali dalam tataran akhirat, seakan-akan kita endingnya itu besok kita mati, gitu ya. Kita besok kembali ke akhirat, ya kita beribadah sekhusuk-khusuknya, bahwasannya yang menjadi tujuan kita adalah itu, gitu ya. Tapi saat kita kembali ke dunia, seakan-akan kehidupan kita itu hidup selamanya, kita bekerja giat tanpa akhir, itu gitu. Dalam artian keseimbangan antara kehidupan kita di dunia juga di akhirat. Jadi secara poinnya ada sebuah keseimbangan untuk menuntut ilmu yang untuk kehidupan kita kelak dalam artian akhirat, yaitu ilmu agama, dan untuk kehidupan kita sekarang yaitu ilmu dunia. Meskipun itu semua tidak bisa kita lepaskan dari agama kita. Kewajiban menuntut ilmu, poinnya yang lain apa, Pak? Bahwasanya kewajiban dalam arti wajib itu kan harus. Jika tidak kita lakukan maka juga kita berdosa. Seperti definisi-definisi yang kita tahu di bangku sekolah dasar, bahwasanya wajib itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Jika kita tidak laksanakan maka kita berdosa. Konteksnya seperti itu. Oke? Dalam artian yang lain, poin yang lain, bahwasanya kita mencari ilmu dalam konteks mempunyai manfaat, gitu ya. Mempunyai manfaat untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, dan orang yang mempunyai ilmu itu sering kita sebut dengan istilah ilmuwan. Oke. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, setelah kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mempelajari juga dengan ilmuwan, maka di situ ada sebuah ending yang mana kesemuanya itu kita hidup di dunia ini pasti dipertanggungjawabkan. Teman-teman mahasiswa Unipar yang saya banggakan, bahwasanya untuk tema selanjutnya adalah tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Dalam artian seperti apa sih, Pak, tanggung jawab itu? Bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita kuliah, saya menjadi seorang dosen. Misalkan Anda menjadi seorang pejabat, di situ ada yang namanya istilah laporan pertanggungjawaban. Kalau di dalam agama kita, sering kita sebut dengan istilah hisab, perhitungan. Apa yang kita lakukan di dunia, apakah kita nanti di dunia ini menjadi seorang ilmuwan yang bertanggung jawabkah? Ataukah nanti kita menjadi seperti apa? Dalam artian
kita saat di dunia ini menjabat apa, maka itu yang nanti kita pertanggungjawabkan. Saya menjadi seorang dosen, tanggung jawabnya seperti apa, ya nanti itu yang saya pertanggungjawabkan. Apa saja Pak nanti yang kita pertanggungjawabkan? Kalau di dalam agama kita yang kita pertanggungjawabkan itu semuanya, baik apa yang kita kerjakan, baik apa yang kita dengarkan, apa yang kita pikirkan, itu juga kita pertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita menjadi seorang yang pemangku kebijakan, ataukah itu nanti kebijakan kita hanya untuk satu orang atau golongan, ataukah itu merangkul kesemuanya, itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Itu nggih. Sedangkan dalam arti seni bagaimana Pak? Adalah keindahan yang merupakan ekspresi ruh. Kita di dalam keilmuannya, di situ ada ekspresi ruh budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Contohnya, misalkan seni itu tidak harus sesuatu yang spesifik seperti lukisan, nyanyian, dan lain sebagainya. Tidak. Seni itu luas. Kita berbicara di situ mengandung keindahan, juga terdapat seni di sana. Kita menjelaskan nyaman, yang mendengarkan juga nyaman, itu juga kita sebut dengan seni. Nah, seni itu sendiri dalam artian bahwasanya ia lahir dari sisi terdalam manusia, yang mana didorong oleh kecenderungan seniman kepada sesuatu yang indah-indah. Contoh, saya sendiri misalkan, atau ada mahasiswa yang cowok, di situ dia pasti menyukai atau lebih tertarik kepada sesuatu yang indah-indah. Bahasa enaknya itu lebih mudah tertarik kepada lawan atau sesuatu yang menurut dia indah. Kalau cowok berarti dia tertarik kepada cewek dalam artian yang cantik. Bahasa jalannya itu gitu. Jadi semakin cantik wajahnya Anda, berarti semakin banyak orang tertarik kepada Anda. Nah, secara definisi cantik itu tidak harus, kalau anak-anak yang sekarang cantik itu lebih ke wajah gitu kan. Tapi kalau nanti sudah kita tingkat kedewasaannya lebih baik, cantik itu tidak serta-merta wajah yang bagus, tidak serta-merta body fisik yang proporsional, enggak, tapi lebih kompleks, lebih luas. Banyak yang mengatakan para pujangga-pujangga yang bahwasanya itu cantik dilihat dari hatinya, cantik dilihat dari pikirannya. Terkadang kita juga tertarik kepada sesuatu yang indah dalam artian model pemikiran. Wah, saya tertarik kepada si A, yang mana si A ini orangnya smart, gitu ya. Saya tertarik kepada si B, si B ini orangnya seperti ini, dia skillnya oke. Meskipun mohon maaf, wajahnya pas-pasan seperti Pak dosen misalkan gitu ya. Tapi ada yang menarik di situ, baik itu dari hati, akhlaknya, tingkah lakunya, dia baik sekali. Yang mana juga kemudian dia smart. Kadang tertariknya karena itu. Karena apa? Itu disebut indah, kadang seperti itu gitu nggih. Jadi ada perbedaan. Terkadang apalagi pemahaman antara satu orang dengan yang lain terhadap sesuatu keindahan. Teman-teman mahasiswa Unipar yang saya banggakan, tanggung jawab ilmuwan dan seniman itu meliputi apa, Pak? Yang jelas, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ada nilai ibadahnya enggak? Ada nilai ubudiyahnya enggak? Misalkan gini, ibaratkan saya seorang ilmuwan, saya menjadi seorang akademisi.
Di dalam saya mengajar, di dalam saya menjelaskan, niatnya untuk apa? Apakah hanya untuk menjawab pertanyaan orang rumah nanti gajinya berapa? Ataukah hanya untuk mencari sensasi, jadi dosen itu keren, ataukah seperti itu? Ataukah lillahi ta'ala, yang mana kita kembali bahwasanya kita bekerja, kita melakukan tanggung jawab kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita sendiri yang tahu. Jadi di dalam apa yang kita lakukan, baik itu mahasiswa, dosen, guru, tukang becak dan lain sebagainya, di situ ada nilai ibadah. Kita kembalikan kepada diri kita, harus ada nilai ibadah. Gitu, oke? Yang kedua, berdasarkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dalam artian sesuai nggak dengan akal pikiran kita? Sesuai nggak dengan hasil riset orang sebelumnya? Meskipun di situ ada perbedaan, yang penting dengan teorinya sesuai enggak? Gitu, oke? Dan yang ketiga, sesuai nggak dengan ilmu yang amaliyah, ilmu yang kita terapkan. Meskipun di sini satu daerah dengan daerah yang lain terkadang ada perbedaan. Yang mana kesemuanya itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Lah, tanggung jawab yang selanjutnya apa? Menyebarluaskan ilmunya, menyampaikan kepada halayak rame bahwasanya ini loh seperti ini, gitu ya. Jika ada teori seperti ini, kita aplikasikan kepada sebuah permasalahan seperti ini, kita harus sebarluaskan. Dalam bentuk apa? Hasil riset. Kita sebarluaskan di dalam kelas, kita sebarluaskan dalam bentuk jurnal, dan lain sebagainya. Itu tadi tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Untuk selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Kalau kita dengar istilah kerukunan antar umat beragama ini, banyak sekali unek-unek di dalam diri kita, gitu ya. Banyak sekali sebuah pertanyaan, banyak sekali sebuah argumen, banyak sekali sebuah sebuah sesuatu yang menggelitik, gitu kadang. Lah, agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua. Kalau kerukunan umat beragama tadi subtemanya kemudian adalah agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua. Lah, agama dalam sudut ini itu kita artikan sebuah manhaj, ajaran, yang mana di antara rahmat Allah yang sangat luas. Manhaj atau ajaran dibawa oleh Nabi, dibawa oleh Rasul, yang kemudian diaturkan kepada kita, dibawa kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, yang mana kita jika taat, kabarnya nanti kebahagiaan, jika kita tidak taat nanti juga kabarnya kabar yang meresahkan atau kesusahan. Maksudnya bagaimana? Jika kita taat ya kita kabar bahagia, endingnya surga, gitu kan. Kemudian jika kita tidak taat, ya endingnya nanti kita neraka, ada kesusahan di sana. Dan yang mana kesemuanya itu kita dituntut kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, yaitu apa? Bertemu dengan Tuhan kita, gitu ya. Apakah nanti prakteknya bertemu dengan mata telanjang seperti ini, wallahu a'lam, gitu ya, kita tidak tahu. Ispek gampangannya itu ya kita nanti masuk surga. Surga itu seperti apa ya sama-sama tidak tahu. Kalau jenengan mau surga seperti apa ya sekarang berangkat dulu, nanti kembali lagi cerita di dalam kelas. Nah, manhaj ajaran di dalam agama kita bahwasanya itu tertulis dalam sebuah wahyu Allah, tertulis di dalam Al-Quran, tertulis di dalam hadis yang mana diucapkan oleh Rasulullah.
Yang mana kesemuanya itu menjadi sesuatu hubungan yang dinamis, menjadi hubungan yang sangat harmonis. Teman-teman mahasiswa Unipar yang saya banggakan, saya memang sengaja tidak semua materi yang ada di semester ini saya jelaskan di dalam video. Dengan tujuan apa? Supaya mahasiswa Unipar yang luar biasa ini lebih proaktif untuk belajar tidak hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Di antaranya bisa melalui YouTube, bisa melalui media cetak, bisa melalui buku dan lain sebagainya. Itu tujuan saya. Dan selanjutnya bahwasanya mahasiswa Unipar yang luar biasa, di deskripsi bawah itu ada link slide yang bisa Anda download gitu ya. Bisa Anda pelajari, bisa Anda menjadikan referensi untuk belajar di rumah dan menjadi panduan Anda mencari sumber dari luar, dari buku. Itu oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.